Halo sahabat liputan6.com, Anda menyaksikan video headline edisi 14 Juni 2022 bersama saya Teddy Trisetyoberti. Yang kali ini akan membahas soal COVID-19 subvarian Omicron BA4 dan BA5 yang terdeteksi di Indonesia. Akankah hal ini menimbulkan lonjakan kasus? Berikut penjelasannya. COVID-19 terus bermutasi. Kini subvarian Omicron BA4 dan BA5 menjadi jenis yang diwaspadai. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan menyatakan kedua subvarian itu telah terdeteksi sejak 6 Juni 2022. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin pun secara resmi telah menyampaikan bahwa subvarian Omicron BA4 dan BA5 telah ada di tanah air. Sebelumnya, Menkes Budi mengungkapkan bahwa 4 kasus subvarian Omicron BA4 dan BA5 sudah terdeteksi di Bali sejak Mei 2022. Sedangkan hasil dari genome sequencing terkait 4 data tersebut telah diterima oleh Kemenkes pada Kamis 9 Juni 2022 malam. Kini data terbaru menunjukkan bahwa ada 4 tambahan kasus BA4 dan BA5 yang berasal dari DKI Jakarta. Dengan tambahan 4 orang, maka sudah ada 8 orang di Indonesia yang terdeteksi terpapar BA5 dan BA4 lewat hasil pemeriksaan whole genome sequencing. Dua varian ini juga dikabarkan dapat menyebar dengan lebih cepat lagi dari varian Omicron sebelumnya. Temuan subvarian BA4 dan BA5 berimbas pada kenaikan kasus harian COVID-19 di tanah air. Bila di akhir Mei kasus COVID-19 sempat di angka 200-an, pada beberapa hari belakangan kasus positif sempat berada di angka 500 bahkan 600 dalam sehari. Banyak yang menduga kenaikan kasus akibat libur Lebaran 40 hari yang lalu. Namun Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengatakan bahwa kenaikan kasus akhir-akhir ini terjadi karena adanya varian baru, yakni BA4 dan BA5. Beberapa negara yang sudah kemasukan BA4 dan BA5 juga melaporkan kenaikan kasus seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto di kesempatan yang sama. Erlangga menyebut Australia dalam sehari bisa mencapai 16.000, India 8.500, Singapura 3.100, Thailand 2.400, dan Malaysia 1.700. Berkaca dari pengalaman Afrika Selatan menghadapi 2 subvarian Omicron, laju penularan BA4 dan BA5 seperti dari puncak kasus Delta dan Omicron. Dokter spesialis paru dari Divisi Infeksi Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yaitu Erlina Burhan menjelaskan terkait data interim atau sementara Omicron subvarian BA4 dan BA5. Menurutnya, transmisibilitas atau kemampuan menular 2 subvarian tersebut kemungkinan lebih cepat ketimbang BA1 dan BA2. Erlina Burhan menyebut masa inkubasi dan penyembuhan dari varian Omicron lebih cepat dari COVID-19 biasa. Masa infeksiusnya yakni 1 hingga 2 hari sebelum gejala hingga kurang dari 10 hari setelah gejala muncul. Subvarian ini paling menular pada 1-2 hari sebelum bergejala hingga 2-3 hari setelah bergejala. Sedangkan terkait gejalanya, Erlina mengatakan bahwa pada 29 April 2022 hingga saat ini terdapat sejumlah kecil kasus BA4 dan BA5, sehingga terlalu dini untuk mengetahui secara pasti apakah ada gejala baru terkait dengan garis keturunan ini. Budi Gunadi memprediksi puncak kasus COVID-19 Omicron subvarian BA4 dan BA5 terjadi dalam 1 bulan usai temuan kasus pertama. Ini artinya puncak kasus terjadi pada pekan kedua atau ketiga di Juli 2022. Ia menyebut jika masyarakat benar-benar siap, termasuk dalam hal disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19 dan sudah mendapatkan vaksin booster, kemungkinan puncak gelombang BA4 dan BA5 tidak akan tinggi. Mencermati kenaikan kasus COVID-19 di Afrika Selatan yang disebabkan oleh subvarian Omicron, Budi dan tim Kementerian Kesehatan melakukan analisis data terkait kasus BA4 dan BA5 di sana.
Hasilnya, penularan BA4 dan BA5 sepertiga dari puncak kasus Delta dan Omikron. Lalu, tingkat hospitalisasi sekitar sepertiga dari kasus Delta dan Omikron. Melihat karakteristik BA4 dan BA5 yang menyebar dengan cepat, memang dua varian ini terbukti menyebabkan kenaikan kasus di beberapa negara di dunia. Ia juga mengonfirmasi kenaikan kasus di Indonesia akhir-akhir ini karena kehadiran varian baru dari BA4 dan BA5. Demikian headline hari ini, saya Teddy Trisetyo Berti, mohon undur diri dan sampai jumpa.